Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Itu sebabnya kesempatan itu kita lebih lagi mengenal Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dialah Yesus yang pernah mati dan bangkit buat kita semua. Dia yang akan memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Ada begitu banyak sekali persoalan, ada begitu banyak sekali tantangan, himpitan, tetapi kita punya Yesus Tuhan yang luar biasa dan Dia telah menang di atas segala-galanya. Dan puji Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Dan saya akan mengajak dalam kitab Daniel atau kitab Daniel yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Di sini kita akan melihat kebenaran yang sangat-sangat luar biasa di dalam ayat-ayat ini, sebab ayat-ayat ini sangat menguatkan kita, bahkan membuat kita menang di balik keterhimpitan. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Nah, di sini kita bisa melihat ada peristiwa yang luar biasa, uniknya, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang pernah mengalami yang namanya keterhimpitan. Mereka mengalami persoalan yang besar. Mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, perapian yang sangat panas. Dan itulah yang membuat mereka harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita mungkin saja sering mengalami yang namanya pencobaan, persoalan, tetapi Tuhan dalam firman-Nya pernah berkata bahwa pencobaan yang engkau alami tidak melampaui batas kemampuanmu. Maka dari itu ada beberapa alasan mengapa kita harus menjadi menang di balik keterhimpitan, dan tema renungan saya berikan judul menang di balik keterhimpitan. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita mengalami kemenangan di balik keterhimpitan seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka terhimpit oleh suatu persoalan, mereka terhimpit dengan perapian yang menyala-nyala, tetapi itu tidak membuat mereka menyerah, itu tidak membuat mereka mundur untuk tidak mengikuti Tuhan lagi, tetapi itu yang membuat mereka tetap maju bersama dengan Tuhan. Mereka menanggung segala perkara, dan itulah yang mereka alami. Dan alasan yang pertama, mengapa kita mengalami kemenangan di balik kesukaran? Alasan yang pertama, karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Ya, Tuhan menyertai kita sehingga kita menjadi orang yang menang di balik keterhimpitan apapun, di balik persoalan dalam rumah tangga sekalipun, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan yang kita alami. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Dia sanggup turun tangan untuk persoalan kita, untuk masalah kita. Bahkan ketika kita dalam berkat Tuhan, ketika kita berkelimpahan, ketika kita punya berkat-berkat Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan nanti ketika dia terhimpit juga, tetapi ketika dia berkelimpahan, dia mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya poin yang pertama, mengapa kita mengalami kemenangan di balik kesukaran, yaitu karena Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan pernah menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego,
Tuhan juga akan menyertai saudara dan saya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mau dengan sungguh-sungguh mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Dan kita bisa melihat di dalam kitab Yohanes. Saya akan mengajak dalam membaca atau saya akan mengajak untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15, di sini dikatakan bahwa ya, Yohanes 14 ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, di sini di firman Tuhan katakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa kita disertai? Karena ada penolong buat kita dalam kehidupan kita mengiringi Tuhan. Bisa saja ada persoalan di depan kita, tetapi kita punya penolong, yaitu apa? Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan, Roh Kudus yang akan memberikan kita kesanggupan untuk menghadapi segala perkara yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita menjadi orang yang menang di balik keterhimpitan yang ada. Puji Tuhan. Dan alasan kedua, mengapa kita mengalami kemenangan di balik kesukaran yang ada. Karena Tuhan di pihak kita. Kata Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Tidak ada lawannya kita, saudara-saudara. Bahkan ketika kita dalam perapian yang menyala-nyala sekalipun, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu kata Alkitab. Maka dari itu kita akan menang di balik keterhimpitan. Apapun keterhimpitan itu, kita akan menang. Mungkin ada begitu banyak sekali yang membuat kita terhimpit, tetapi itu tidak membuat kita kalah, itu tidak membuat kita menyerah, tetapi itu membuat kita menang di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi lebih daripada pemenang. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita mengalami kemenangan di balik kesukaran, yang ketiga, alasannya karena kita berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita kemenangan di balik keterhimpitan. Dan di sini di dalam pasal Yesaya, dalam kitab Yesaya, maksud saya adalah dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, dalam kitab Yesaya dalam perjanjian lama dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Tuhan menyertai saudara dan saya. Dia akan memberikan kita kemenangan di balik keterhimpitan yang ada. Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemenangan yang sama Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Shalom, sekian firman Tuhan yang boleh saya bagikan buat kita semua. Kiranya boleh memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.